lebih original lah. Biar kita tahu sejarahnya dulu orang mandi kayak gimana. Lu ngeliat siapa? Lu ngerasa ini nggak? Ini masuk bagaimanapun ini kan bangun udah lama. Ntar ada penyimpangan sejarah. Orang gedung toilet lah. Wah, rumahnya keren banget Mas, ada itunya. Bukan, Mai. Lu jangan ke bawah gila, Mai. Yang masih nonton si Bopak Pepi. Nah, jadi orang-orang dulu ya kalau pergi haji di karantina di sini, nah mandinya di sini. Ini ada baknya nih. Maaf potong. Gua akhir tahu Bang, ternyata selama ini dari sejak zaman dulu orang buang air ternyata jongkok. Sekarang lagi jongkok. Kalau diri Kang Ojek lagi buru-buru. Jadi ini emang ini juga begini adanya ya yang kata si Kang Ridwan tadi dibilang bahwa tidak ada perubahan, penambahan, Oh, jadi perbaikan. ada alasan tertentu ya? Iya. Alasannya lebih original lah. Biar kita tahu sejarahnya dulu orang mandi kayak gimana. Lu ngeliat siapa? Lu ngerasa ini nggak? Ini masuk bagaimanapun ini kan bangun udah lama. Lu ngerasa ngeliat sesuatu nggak? Merasakan? Ya merasa, cuman Ayam. baiklah semuanya. Baik semuanya. Karena ini kan dulu Ada yang mau beli kopi? ngomong. Pantesan ada hawa-hawa apa gitu ya. Ada yang dagang kopi loh. Ada yang dagang kopi ternyata. Berapaan Bang? 10.000. Mahal. Masih Adek, dan saya jualan ke sini. Berenang. Berenang. Oh berenang. Terus ini airnya air laut kecampur. Sedikit. asin dong nih kopi. Bayar Pep? Ya 100 aja. Enggak itu yang kopi aja tuh tadi itu. Ya, Makasih ya. sama-sama. Sama-sama ya. Buang sampahnya pada tempatnya ya. Iya, Oke, buang siap. sampah sama tempatnya. Di pulau Pening ada tukang dagang kopi. Ikutin kita jangan-jangan dari awal. Ya, gue mulai feeling nih. Acara udah mulai aneh lagi. Ngopi dulu. Ngopi, Bang. Ngopi dulu ngapa? Ngopi, ya. Nah, di sini Bang. Di sini kubur-kuburan dan ini semuanya orisinil Bang. Ini nggak ada yang Iya. dipugar ya? Tidak ada yang dipugar. Terus katanya ya menurut si Kang Ridwan tadi kan sempat ngobrol. Ini ada istilahnya kubur-kubur berbeda itu juga bergantung kayak kasta-kastanya Bang. Kastanya. Iya, jadi ada itu yang lebih gimana katanya begitu ceritanya. Dan Menurut, iya. versi ceritanya begitu ya. Dan ada yang bahasa keren apa viral ya, viral. Viral. Terkenal ya? Viral. Populer. Populer. Namanya Maria van de Velde. Van de Velde. Itu siapa Maria Penampil deh? Sini, kuburannya di sini, Bang. Nah, jadi maksudnya dulu ceritanya ini asli ya, maksudnya si batu ini pun bukan batu biasa, ini katanya kata Kang Ridwan lagi yang nggak tour guide, istilahnya apa? Yang jaga di sini. Budayawan. Ini bahan dasarnya mirip persis dengan bahan pembuat meriam. Ini Bang. Jadi ini bukan batu. Dan tulisan-tulisan ini begini adanya, ini kan sekitar tahun 1721. 1721. Dan ini begini adanya, tidak berubah. Dan menurut kabar yang beredar, yang populernya, sering ada penampakan seorang wanita sambil memandang ke arah laut dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Menurut kabar yang beredar, yang populernya, sering ada penampakan seorang wanita sambil memandang ke arah laut dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Kayak Ini ceritanya, kayak baju-baju Belanda. ya, Maria van de Velde ini datang dari Belanda sebagai perawat dan dia sambil nunggu tunangannya di sini.
tapi tunangannya tak kunjung datang. Ada dua versi bang, kedua versi cerita. Jadi Dia ini meninggalnya tuh karena kecewa dan bunuh diri. Uh-uh. Ada yang versi lainnya dia karena sakit dan akhirnya meninggal. karena daerah sini tropis, nggak Tropis. cocok udaranya. Iya, dia tidak tahan dengan cuaca di sini, cuaca tropis. Gitu. Tapi Kalau sih- dari tanggal lahir dan wafatnya umurnya masih muda banget ya? 28 tahun Bang? Iya, sekitar 28 tahun dia umurnya, masih muda. Tapi kalau menurut Bang Ridwan lagi katanya di Pulau Onrus ini, Hah? kalau sekitar tahun 1940 ini kan masa peralihan kan, Iya, lepasnya Indonesia dari Belanda ke Jepang. betul. Nah di sini ada sempetnya salah satu tempat penjara kriminal jajahan Jepang ada di sini. Oh, Jadi menurut mitosnya kalau ada mengurangi penghuni penjara, mereka dijadikan gladiator. Dijadikan tempat hiburan buat tentara-tentara Jepang sampai diadu sampai ada yang liwat, liwat kemana bang? meninggal. Oh, sampai mati maksudnya gitu? Iya, Diadu orang sama orang. orang sama orang. Enggak, orang mah gado-gado. Memastikan. Ya kan gladiator namanya gladiator. Iya. Meme lama-lama ngajak ribut meme. Ah, ini. Nggak meme. Tapi nanti kita pengen lihat tempat penjaranya ya. Ya yuk. Ya, Gimana Bang? Ada sampai segitu ceritanya bang ya? ada. Makanya ini mesti disampaikan juga, ini sesuatu yang memang sejarahnya cukup spesifik. Nah, jadi keluarga besar si Bapak Pepi, kita akan menuju penjara yang dulu dijadikan tempat gladiator. Yuk. Tarik sih. Semangka. Pasar Induk. Setelah Jepang masuk ke pulau ini, Pulau Onrus beralih fungsi menjadi tempat pengasingan tahanan politik dan orang-orang yang dianggap pemberontak. Dan masa pendudukan Jepang untuk menghemat jatah makanan tahanan, Jepang pun mengadu para tahanan di arena gladiator. Arena tersebut berbentuk lingkaran dan disekat bangunan beton semen. Para tahanan diadu untuk menunjukkan kekuatannya hingga tewas. Dan di pulau ini, peninggalan Jepang cukup banyak, seperti penjara dan juga terowongan bawah tanah. Bayangin. Ini ada ruangan tadi kan yang dibuat kayak gladiator kan ruangan bulat kecil gitu ya bang ya? Iya. Mm-mm. Jadi Sekecil untuk gitu. mengurangi tahanan, jumlah tahanan mereka diaduin sampai Diadu sampai berantem mati. sampai mati. Jadi siapa kuat dia bertahan. Dan mungkin pohon-pohon ini juga saksi bisu dari tempat ini ya bang ya? Wah, iya. Ini kayaknya udah tua banget nih. Apa? Nyuci baju. Oh, Oh, Kamar mandi, Pep. oh ini tempat cuci Laundry. baju? laundry nih, tempat laundry. Boleh nih dilihat nih. Oh ya iyalah, ayo kita kesini. Kok ada yang bolong di sana? Ya, elah. Ini kebiasaan manjat pagar nih. Main manjat-manjat aja. Ini buat apanya ya? Mesin cuci. Ini kayak sumurnya bang. Dan begini adanya belum dirubah ya. Ini bak buat air ya pasti ya. Pompa ya, buat mesin pompa ini bang. Oh, yang begini-begini, yang zaman dulu yang gini tau nggak? Iya, ya nggak tahu. Kita kan belum lahir. Kebayang dulu gimana susahnya ya, sulitnya ya. Tapi begitu besar tekadnya untuk naik haji. Kan kalau sekarang maksudnya begitu banyak kemudahan, dinyamankan gitu. Terus juga dulu, Berangkat haji itu bisa 1 tahun ya? bulan bisa bertahun, bisa setahun ya. iya bisa setahun. Lu apa ya? Nggak tahu tadi si Albert, Kalbar. Kok aku bingung. Soalnya sudah tidak ada isi perut dan tidak ada isi otak. Masuk ke dalam kantong krek. Ikat. Tarik sis. Monggo. Pasar Induk. Nah, Bang, Hah? lu masih percaya sama gua kan? Masih, Pep. Bohong aja gue percaya. Ini rumah dokter, Bang. Dulunya. Bantar dulu. Hah? Salah nggak nih informasinya? Ya udah, sini dulu nih. Nih, kameranya di sana kan. Bar, lu di situ kan, Bar? Nih, ambil lembar dulu, Bar. Nih, kan keren kan? Ini dulunya emang bekas rumah dokter, Bar. Di sini biar agak teduh ya, sini ya. Naik. Doctor's house. Nah, sini, Bar.
Jadi sekarang ini dijadikan museum, Bar. Jadi Taman Arkeolog ini, Bang, bilang Taman Arkeolog ya, Pulau Arkeologi. Onrus, ini meliputi 4 pulau, Bang, yang berdekatan. Oh, Ada, 4 pulau iya, berdekatan. itu ada Pulau Onrus yang ini, Pulau yang Cipir, yang sekarang nih Cipir. iya, terus Pulau Bidadari, Pulau Bidadari, dan Kelor. Kelor. Ada Pulau Kelor. Nah, secara administratif, kawasan ini berada di wilayah Kepulauan Seribu Selatan. Tahun 1610 VOC mendapat izin Pangeran Jayakarta untuk menggunakan Pulau Onrus sebagai galangan Gantian. perbaikan kapal. Kang Pepi tau dari mana sih pinter banget? Oh iya, mau tinggal baca ini ngeliat ini. Tinggal baca. Ya. Bang, kira pinter kan? Kan Mai. Gak pinter kan? Ini 1911 tet. Datang Pak Ridwan. Ini WC dibangun baru. Tinggal kita gini aja, pengen marah teman, nggak marah, kita ngeselin. Sekarang yang bawain si Mai aja, jangan cerita. Mai, cerita. Kurang terpercaya. Iya udah, Mai yang Lu bawain. sana. Lu sana. Ya udah, yuk. Cerita lu tentang sejarah Pulau Onrus. Nah, buat sekedar informasi nih, Kang Pepi, Bang Bopap. Iya. Dulunya Pulau Onrus ini lebarnya itu luasnya 14 hektar. 14 hektar. Tapi sekarang tinggal 7,5 hektar doang. Sisanya kemana? Kecil ya. Nah, sisanya itu ada yang kena letusan Gunung Krakatau, Inilah alamnya. Abrasi. abrasi. Kena letusan Krakatau dan juga ada ledakan dari tentara Inggris. Nah, Oh dari iya. tentara Inggris. Mau ngeliat gak denanya? Balik. Lah ini apa nih, Mai? Nah, Mai. Nah, ini denah pertama kali Pulau Onrus pas masih Utuh. 14 hektar. Ini Oh, tahun ini berapa, yang masih Mai? 14 hektar ini. Ini tahun Sekitar 1740 ya, Mai ya? 1740 lah, ini awalnya nih kayak gini. Oh, jadi ini galangan-galangan kapal perbaikannya dulu ya di sini ya? Iya, ini tempat Bang Bopak Berenang. Ternyata sejak tahun 1700 juga pendokumentasian sudah cukup canggih, Bang. Oh, jadi dunia IT itu udah berkembang ya? Sudah, jadi bagaimana mereka mendokumentasikan kejadiannya sampai ternyata mereka bisa memfilmkan. Berarti ada cara si Bopak Pepi zaman dulu? Belum ada, belum lahir. Gua udah tua Kita dong. masih awang-awang, belum jadi. Mending di awang-awang, hayalannya belum dapet. Iya. Ah, Cuman, Bang, ini cakep-cakep ngajak ribut ya. itu makanya, untung cakep, kalau enggak begitu jorokin Iya. tadi di jalan. Bang, ternyata sistem istilahnya perfilman zaman tahun 1700 itu sudah sangat canggih, Bang. Belanda udah memiliki ya. Sudah. Kan biasanya ada bukti-bukti sejarah sampai disimpan di museum gitu kan, Betul. bukti-bukti tentang Ada artefaknya lah ya. alat-alat Iya, kalau kata Mai artefaknya, Nah, bukti-bukti ternyata di nyata sini dalam ada. bentuk benda. Di sini ada, Bang. Di sini Oh, ada. Di sini mana? ada. Nah, ini